Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Ad-Dhahabi. Kita sampai pada Al-Kabiratul Hadiyata wal Khamsun, dosa besar yang ke-51, yakni al-istitolatu ala ta'if wal mamluk wal jariyatu wal zawjatu wad dabah. Bertindak semena-mena, bertindak sewenang-wenang terhadap at-ta'if, orang-orang yang lemah, kemudian budak atau pembantu, atau kalau pimpinan ya anak buah, kemudian kepada pasangan hidupnya, kalau dia istri ya suami, kalau dia suami ya kepada istrinya, dan kepada makhluk Allah yang lain, bahkan binatang sekalipun. Li'anna Allah Ta'ala qad amara bil ihsan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menyuruh kepada kita untuk berbuat kebaikan, al-ihsan. Yang al-ihsan ini secara definitif itu pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apakah itu ihsan? Kemudian Rasulullah SAW memberikan satu rumusan jawaban yang ini bisa menjadi satu konsep kehidupan bagi umatnya. Rasulullah menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi ini kayak tidak mungkin. Maka Rasulullah menyampaikan fa in lam takun tarahu, jika engkau tidak mampu, fa innahu yaraka, maka tumbuhkanlah satu keyakinan bahwasanya Allah itu melihat dan membalas terhadap setiap perbuatan hamba-hambanya. Sehingga disinilah akhirnya kemudian muncul kedisiplinan yang tumbuh dari pribadi-pribadi orang yang beriman, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini akan bisa membentuk perilaku-perilaku ihsan yang orangnya disebut muhsin. Dan orang-orang yang muhsin ini, orang-orang yang senang berbuat kebaikan ini, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang senantiasa berbuat kebaikan. Maka di dalam kitab ini, pengarang kitab Imam Ad-Dhahabi menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jaridil junubi was sahibi bil jambi wa ibnas sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Beribadahlah engkau kepada Allah. Artinya ini adalah perintah untuk menjaga tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan jangan engkau cederai, jangan engkau nodai ibadahmu itu dengan kesyirikan sekecil apapun, yang itu nanti akan bisa merusak ibadah itu. Jadi ini perintah untuk memurnikan tauhid, untuk semata-mata beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ini perintah-perintah berbuat kebaikan. Yang pertama itu setelah kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemantapan tauhid, yang kedua kita diperintah untuk beribadah kepada berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena ibu bapak kita itulah manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, pahlawan-pahlawan kehidupan kita. Guru-guru pertama kita ya kedua orang tua itu. Sehingga digandengkan perintah berbuat baik kepada orang tua ini dengan perintah untuk bertauhid. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah bersabda, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Maka berbuat baik yang pertama itu adalah kepada kedua orang tua. Bahkan jika kita itu berbuat semena-mena kepada kedua orang tua, atau yang dikenal dengan sebutan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, itu berarti kita mengundang kemurkaan Allah dalam kehidupan. Karena tadi itu ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Maka para jamaah rahimakumullah, setelah kita berbuat baik kepada dua orang tua kita, wabidil kurba, dan berbuat baik kepada karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Ini adalah orang-orang yang mustajabah doanya. Jadi termasuk di antara 4 penyangga yang oleh Rasulullah dikatakan qiwamud dunya bi arba'ati asya, penyangga tegaknya dunia ini, satu di antaranya adalah da'watul fuqara, doanya orang-orang yang miskin, doanya orang-orang yang lemah. Bahkan Rasulullah menyatakan innama tunsaruna bidu'afaikum, sesungguhnya kamu itu bisa mengundang pertolongan Allah karena orang-orang yang lemah di sekitar kamu, karena orang-orang yang miskin di antara kamu. Dengan apa? Bidakwatihim wa ikhlasihim, dengan doa-doa mereka yang ikhlas. Jadi kepedulian sosial, jiwa filantropi ini betul-betul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kerabat dekat, kepada anak-anak yatim. Bahkan Rasulullah memberikan jaminan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang yang peduli dengan anak-anak yatim seperti 2 jari ini di hari akhirat. Jadi berbuat kebaikan kita tidak semena-mena. Ketika kita berbuat semena-mena kepada mereka, maka tentu ini adalah termasuk minal kabair. Bahkan sudah hampir 10 menit terakhir ini. Bahkan kepada binatang sekalipun kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Rasulullah menyatakan faida tabahtum fa ahsinu dibhatan. Kalau engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik.
Jangan menyembelih dengan pisau yang tumpul. Sembelihlah di daerah kematian. Jangan menyiksa binatang. Ini merupakan ajaran-ajaran kebaikan. Karena innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah Ta'ala itu telah menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu. Maka sebaliknya ketika kita itu berbuat semena-mena, tidak baik kepada siapapun saja, ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah rahimakumullah, karena terbatasnya waktu, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membawa kemanfaatan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna